Kalian kalau disuruh milih, pilih tim yang runner up di EPL tapi nol trofi atau klub yang sangat ancur-ancuran di liga tetapi bisa berpotensi jadi juara di Eropa. Kalian pilih yang mana? Karena itu yang terjadi di Arsenal dan Manchester United saat ini. Aslinya tidak hanya Manchester United, tapi juga Spurs pun juga ada peluang untuk juara. Karena mereka akan bertemu di final Piala Europa League nantinya. Nah, di satu sisi kita harus apresiasi bahwa proses itu memang yang paling penting. Tetapi Arteta ini udah 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun. Tapi nol proses. Menurut saya tidak ada proses ya, namanya proses itu kan dari bertahap lah. Dan harusnya bisa dikatakan musim lalu lah ya. Musim lalu itu bisa menjadi juaranya si Arteta harusnya. Tapi ya Arsenal being Arsenal gitu. Ya mereka tersendat sendiri. Nah itu yang membuat apa ya bisa dikatakan banyak ekspektasi yang muncul terutama di musim ini. Tetapi kalau kita lihat kembali lagi dari skuad yang ada pun Arsenal sangat kurang, masih kurang ya. 2022-2023 mereka runner up di bawahnya Man City. 2023-2024 mereka runner up lagi di bawahnya City. Musim ini mereka potensi runner up lagi sangat besar di bawahnya Liverpool. Nah ini menunjukkan bahwa ada hal yang menurut saya banyak perlu diperbaiki dari Arsenal ya. Kita lihat karena Arsenal ini musim lalu harusnya dari topnya, tinggal di finishing di musim ini. Tetapi tidak ada pemain yang bisa dikatakan pembeda yang bisa mereka mereka dapatkan gitu. Di mana ya striker terutama, itu mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan seorang striker, ya. Meskipun harus kita apresiasi juga di mana Arteta ini bersama Arsenal itu juga memenangkan gelar loh, tidak yang no gelar banget ya. Liga tidak dapat ya. Musim 19-20 mereka dapat di FA Cup. Lalu musim 2020-2021 atau satu musim sebelumnya sama 2023-2024 mereka juga dapat. Tetapi dapat Community Shield ya, pertemuan tim pemenang FA dan Premier League atau semisal FA dan Premier League-nya sama ya bertemu dengan tingkat kedua di Premier League gitu. Yang mereka hasilnya juara gitu. Nah, salah satu sosok yang sangat vital yang mereka harus dapatkan itu seorang striker ya. Karena di lini belakang menurut saya duet Gabriel dan Saliba menurut saya one of the best in the world ya. Cuman musim ini dengan cederanya Gabriel pusing ya, pusing. Si Saliba pusing menurut saya. Oke, terus mungkin mereka masih ada Timber di bek kanan ya bagus. Terus ada Tomiyasu juga oke, ada Ben White juga oke, pelapis-pelapisnya juga oke gitu. Terus ada musim ini pun juga dapat Calafiori di bek kiri, jadi oke, ada Zinchenko juga, jadi kedalaman skuad di lini belakang tuh oke, cuman bek tengahnya ini kalau antara Saliba atau Gabriel cedera ini yang pusing, itu sih, tuh yang pusing karena Tomiyasu nggak ada, ya itu membuat pusing juga ya, Kiwior dipaksakan gitu. Terus nanti tanpa Partey ya, di musim ini selesai. Nah ini kalau Partey nggak ada siapa lagi? Tapi udah dapat Yubi Mendy. Nah pertanyaannya adalah kalau Yubi Mendy, Odegaard, Rice cedera, habis tuh, habis karena tidak ada pelapis yang memadai dari Arsenal. Kedalaman skuadnya kurang banget. Di depan, nah tambah lagi, mereka tergantung dengan yang namanya Bukayo Saka. Kalau nggak ada Saka, bingung tuh. Odegaard dan Saka setelah cedera, Odegaard setelah cedera, boleh langsung distribusikan Umar Saka, Umar Saka, Umar. Always Umar Saka. Nah ini hal yang menurut saya aneh banget ya. Tambah ya mereka kembali lagi ke tidak ada finishernya. Itu Arsenal.
kedalaman skuadnya kurang, tidak ada finisher-nya, tidak ada pemain yang menurut saya punya added value yang lebih, ya. Saka menurut saya dan juga Declan Rice, 2 pemain yang menurut saya top worldwide lah ya, top dunia yang ada di Arsenal. Di bawahnya Spirit itu Odegaard, selainnya menurut saya biasa saja. Itu ya di Arsenal. Gimana dengan MU? MU aslinya pun juga sama saja, skuadnya pun tidak mentereng. Hanya nominal yang didatangkan yang mentereng. Lini belakang mulai dari Maguire, terus ada Leny Yoro, ada Delight, ada eh Luke Shaw, ada Mazraoui, ada Dalot, ada ada Dorgu, ya you name it lah. Menurut saya lini belakangnya terlalu usang dan tidak ada pakem yang jelas di lini belakang, ya, itu. Akan tetapi, MU ini ada prosesnya, di mana musim 22-23 mereka dapat Carabao, 23-24 sorry, 23-24 22-23 Carabao, 23-24 mereka dapat FA. Nah ini 25 tuh, 24-25 nih, mereka potensi bisa dapat Europa League. Jadi adanya proses. Nah ini yang dinamakan proses. Mereka adanya prosesnya. Ada prosesnya kenaikan. Meskipun di Liga campur aduk, corak maruk. Ya, ini ada prosesnya dia. Jadi secara mentality itu sangatlah ada perbedaan. Padahal kalau kita telaah lagi, harusnya tim pelatih dimanapun itu punya sistem yang beda antara di liga dan juga di kompetisi cup. Karena cup itu kan mainnya kasarannya kalau kita di fase grup ya, di fase ya masih 8 match, itu kita kalah 3 match ya, 5-nya sabu bersih kita tetap lolos ke 16 besar, meskipun nanti harus playoff itu. Karena konsepnya kayak gitu. Sedangkan kalau di liga maraton mainnya, maraton. Nah, jadi ada yang diperhitungkan, oh ini di sini kita kalah nggak apa-apa. Oh ini kita fokus ke sini, oh ini chance-nya. Nah itu harus ada perhitungan di situ. Dan saya menilai MU memanfaatkan hal itu, that's why dia setiap tahun bisa dapat gelar dalam 3 tahun terakhir ini. Ya, 3 tahun terakhir ini ya potensi dapat gelar. Dari tiap tahun ke tahun ada proses itu. Akan tetapi, kembali sama ke dalam skuadnya nggak ada. Di tengah mereka ada yang namanya Casemiro, oke nama besar. Ada Ugarte, ada Mainu, ada Bruno, ada Mason Mount, tapi tidak ada yang namanya chemistry, ditambah pelatihnya habis ganti dan ini sekarang Amorim gitu. Mereka butuh sistem yang ada gitu, yang jelas gitu. Karena menurut saya pemain-pemain toksik di MU sudah mulai disingkirkan. Nanti Sancho udah keluar, Rashford udah keluar meskipun dia masih dalam bentuk loan. Nah, kemungkinan akan dijual nantinya di akhir musim gitu. Dan nanti kita lihat seperti apa. Jadi musim depan menurut saya sangat krusial banget untuk kedua klub ini, Arsenal dan Manchester United. Tentang siapa pemain yang akan didatangkan dan siapa pemain yang akan keluar. Karena ini akan mempengaruhi nanti sistem yang akan Arteta dan juga Amorim ambil, pakai, dan juga terapkan dalam musim depan. Musim ini bisa dikatakan Arteta kemarin habis kalah lawan PSG mengatakan tidak ada klub yang lebih baik daripada kita di Champions League di semifinal. Tapi nyatanya mereka kalah. Bermain possession menguasai pertandingan itu tidak ada artinya jikalau tidak bisa cetak gol. Kenapa? Karena yang terpenting dalam sebuah pertandingan yaitu adalah ya tim lu mencetak gol lebih banyak daripada tim lain. That's it. Dah itu. Simpelnya itu seperti itu. Jadi mau parkir terus dan lain-lain, tapi kalau hasil akhirnya menang, ya pasti yang dielukan juga yang pakai parkir bus itu tidak masalah gitu. Itu namanya efisiensi. Jadi itu kita akan lihat seperti apa nanti musim depan, apakah Arteta akan membeli seorang striker satu itu, dan apakah Mourinho bisa merubah kebiasaan atau habit pemain dari MU yang biasanya tidak main dengan sistem musim depan. Harusnya musim depan akan menjadi hal yang lebih oke lagi di Premier League terutama. Belum lagi seorang Pep Guardiola bisa dikatakan babak belur musim ini, ya. Belum juga namanya Arne Slot, kita lihat ya nanti gebrakan apa yang akan mereka datangkan di Liverpool.
melihat musim ini mereka hanya mendatangkan Chiesa saja. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Gitu itu. Belum lagi yang namanya Chelsea. Chelsea musim ini hal yang bagus dari pelatihnya yang bisa membawa Chelsea kondisi sekarang berada di ring kelima, harus apresiasi banget dengan yang ada skuad yang luar biasa banyaknya ya. Enzo Maresca, tapi dia bisa menggabung-gabungkan, dan kita lihat nanti di musim depan siapa pemain yang akan dia datangkan. Belum lagi 2 klub yang bisa dikatakan menjadi apa ya, bisa menjadi pembeda nanti di musim-musim selanjutnya juga, musim depan dan musim selanjutnya, yaitu Newcastle dan Aston Villa. Newcastle dengan Eddie Howe-nya, skuadnya yang oke, mulai kompetitif dan mulai solid, dan Aston Villa bersama Uni Emery yang punya sistemnya. Nah, kita lihat seperti apa musim depan. Kalau Nottingham Forest, Bournemouth, saya tidak yakin ya Forest ini bisa compete atau bisa fight lagi musim depan, karena ya potensi besar mereka main di Liga Eropa. Jadi butuh kedalaman skuad yang oke, dan butuh apa ya, sinkronisasi atau mentalitas juga yang harus kuat dari skuad yang ada. Tapi yang terpenting pertanyaannya adalah kalau disuruh milih, kalian pilih dukung tim kayak Arsenal, ya runner up terus tapi no trofi, atau MU babak belur di liga tapi dapat trofi setiap musimnya.